Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Pada pembelajaran tema hari ini yaitu lanjutan dari subtema kemarin, yaitu kemarin kita sudah sampai di subtema 3. Sekarang kita mulai dengan tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Simak materi pembelajaran berikut. Tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangkan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling mudah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya kemudian tanam di tempat yang teduh. Karya seni mozaik. Karya seni mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Ada dua jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam termasuk yaitu biji-bijian, sedangkan bahan buatan biasanya itu manik-manik. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Ikuti langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Ambillah beberapa helai daun kering. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Tempelkan potongan-potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran terhadap
Perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian dari biji di bawah ini. Daur hidup tanaman semangka. Tahapan dalam daur hidup tanaman semangka. Daur hidup tanaman semangka diawali dengan biji yang dihasilkan dari buah semangka yang sudah matang. Setelah ditanam dalam tanah, biji semangka akan tumbuh atau berkecambah. Selanjutnya tanaman semangka akan tumbuh memanjang dengan beberapa daun yang berjajar. Tanaman semangka akan menghasilkan bunga saat tanaman tersebut telah dewasa. Setelah terjadi penyerbukan pada bunga terbentuklah buah semangka. Buah semangka yang pada mulanya kecil akan menjadi membesar. Buah semangka menghasilkan banyak sekali biji semangka yang dapat ditanam kembali. Perkembangbiakan tumbuhan selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan bertar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Pentingnya bersama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik di antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain yang memegang bambu. Tangan memegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Apa kegiatan berikut termasuk kerjasama? Apa manfaat kegiatan tersebut? Manfaat kerjasama merupakan salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Dengan bekerja sama, kita dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat. Pekerjaan juga terasa lebih ringan dan menyenangkan jika dilakukan bersama-sama. Kerjasama dapat memperkuat persahabatan dan juga membina kekompakan. Kerjasama dapat memperkuat persahabatan dan juga membina kekompakan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatkan atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu guguran sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang.
Dengan menanamnya maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah yang paling tepat digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena proses cukup sederhana. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah jika kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari maka kalian akan dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Spora berfungsi sebagai alat persebaran mirip dengan biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti paku dan supir. Spora terdapat pada daun tumbuhan bagian belakang berbentuk serbuk. Bentuk spora sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata. Spora dapat dilihat dengan bantuan alat disebut dengan mikroskop. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Tumbuhan baru yang terbentuk berasal dari pertumbuhan dan perkembangan bagian tubuh tertentu dan induknya. Perkembangbiakan vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi melalui spora, umbi batang, umbi lapis, tunas, akar tinggal, geragi, dan tunas adventif. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, dan paku-pakuan. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Melati merupakan tanaman bunga hias berupa perdu berbatang tegak yang hidup menahun. Melati secara luas dibudidayakan untuk aroma khas bunga mereka. Mahkota bunga berwarna putih dengan jumlah 5 buah. Bunga ini melambangkan kesucian dan kemurnian, serta dikaitkan dengan berbagai tradisi dari banyak suku di negara ini. Bunga ini merupakan suatu keharusan hiasan rambut pengantin dalam upacara perkawinan berbagai suku di Indonesia, terutama suku Jawa dan Sunda. Rafflesia arnoldi atau padma raksasa merupakan tumbuhan parasit yang tumbuh pada batang liana. Bentuk yang terlihat dari bunga Rafflesia ini hanya bunganya saja. Bunga Rafflesia adalah identitas Provinsi Bengkulu dan sebagai salah satu puspa langka dari 3 bunga nasional Indonesia. Rafflesia arnoldi yang memiliki bunga yang melebar dengan 5 mahkota bunga. Satu bunga terdiri dari 5 kelopak kasar yang berwarna oranye dan berbintik-bintik dengan krim berwarna putih. Anggrek bulan merupakan jenis anggrek yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar dan berwarna putih. Meskipun saat ini sudah banyak anggrek bulan hasil persilangan, anggrek bulan hibrida yang memiliki corak yang warna beragam jenis anggrek bulan menyukai sedikit cahaya matahari sebagai penunjang hidupnya. Daun berwarna hijau dengan bentuk memanjang, akar anggrek bulan berwarna putih, berbentuk bulat memanjang dan terasa berdaging. Bunga anggrek bulan memiliki sedikit keharuman dan waktu mekar yang lama serta dapat tumbuh hingga di 10 cm lebih.
Pembagian bilangan. Pembagian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Yang pertama yaitu contoh pembagian dengan cara pengurangan berulang. Contoh, ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam dua vas yang sama. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Penyelesaiannya yaitu banyak bunga di setiap vas sama dengan 12 dibagi 2, yaitu caranya ambil 2 bunga dan letakkan 1 tangkai di setiap vas. Lakukan berulang sampai bunga habis. Berarti kalau 12 dibagi 2, caranya itu 12 dikurangi 2, terus dikurangi 2 lagi sampai 2 terus sampai habis. 12 dikurangi 2 hasilnya masih 10, dikurangi 2 lagi masih 8, terus dikurangi 2 6, dikurangi 2 lagi 4, dikurangi 2 2, terus dikurangi 2 lagi hasilnya 0. Terus 2 nya ada berapa dihitung? 1 2 3 4 5 6, 2 nya ada 6. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Contoh pembagian dengan cara bersusun. 64 dibagi 4. Penyelesaiannya yaitu 64 dibagi 4. Yang pertama yaitu 60-an dibagi 4. 6 dibagi 4 atau 4 dikalikan berapa biar hasilnya 6. Kalau dikalikan 2, 4 kali 2 8, berarti jangan sampai lebih dari 6. Yang mendekati 6 tapi jangan boleh lebih dari 6. Berarti 4 dikalikan 1. 1 dikalikan 4 hasilnya 4. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Terus 2 dikurangi 4 nggak bisa, berarti turun angka 4. Setelah turun angka 4 jadinya itu 24. 24 dibagi 4 hasilnya 6. 6 kali 4 sama dengan 24. 24 dikurangi 24 hasilnya 0. Maka 64 dibagi 4 hasilnya jadinya 16. Agar lebih jelas lagi tentang pembagian bilangan, simak video berikut. Pembagian bilangan. Pembagian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Yang pertama yaitu dengan cara pengurangan berulang. Contohnya 10 dibagi 2. Hasilnya berapa? Contoh cara penyelesaiannya seperti ini. 10 dikurangi 2 berarti hasilnya 8. Dikurangi 2 lagi sampai habis sama dengan 6. Dikurangi 2 lagi 4, dikurangi 2 2, dikurangi 2 lagi 0, sampai hasilnya 0 sampai habis. Ada berapa itu 2-nya? 1 2 3 4 5, ada 5. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5. Terus yang kedua dengan cara bersusun atau biasa disebut dengan progapit. Contohnya 76 dibagi 2. 76 dibagi 2. 7 dibagi 2 berapa? Atau 2 dikalikan berapa biar hasilnya 7 atau mendekati 7. Nggak boleh lebih dari 7. Atau kalau masih bingung lagi caranya pakai kelipatan. Itu contohnya 2, terus 4. Terus 6, terus 8. Nah, terus yang mendekati 7 yang mana? Berarti yang mendekati 6, nggak boleh lebih dari 7. Ada berapa itu? 1, 2, 3. Berarti sini 3. 3 dikalikan 2, 3 dikalikan 2 hasilnya 6. 6 terus 7 dikurangi 6 hasilnya 1. 1 dibagi 2 nggak bisa, berarti turun angka 6. 16 dibagi 2 berapa? Atau 2 dikalikan berapa biar hasilnya 16? Atau pakai cara yang tadi kelipatan, yaitu kelipatnya 2. Ini berarti habis 8 10 12 14 16. Ada berapa ini kelipatannya? 1 2 3 4 5 6 7
8. Berarti sini 8. 8 kali 2 hasilnya 16. 16 dikurangi 16 hasilnya 0. Jadi 76 dibagi 2 hasilnya 38. Yang kedua yaitu pembagian 3 angka. Contohnya 812 dibagi 7. 812 dibagi 7. 8 dibagi 7 hasilnya berapa? Atau 7 dikalikan berapa biar hasilnya 8? Berarti nggak boleh lebih dari 8. 7 dikalikan 1 sama dengan 7. 1 kali 7, 7. 8 dikurangi 7 hasilnya 1. Terus turun angka 1. 11. 11 dibagi 7 atau 7 dikalikan berapa biar hasilnya 11. Nggak boleh lebih dari 11 yang mendekati 11. Yaitu kalau dikalikan 2, 7 dikalikan 2, 14 berarti lebih dari 11. Berarti 1. 1 dikalikan 7 hasilnya 7. 11 dikurangi 7 hasilnya 4. 4 dibagi 7 tidak bisa. Terus turun angka 2. Jadi 42. 42 dibagi 7 atau 7 dikalikan berapa biar hasilnya 42. Atau kalau masih bingung lagi kelipatan 7 pakai kelipatan 7 kayak tadi. 7 terus habis 7 14, 21, 28, 35, terus 42. Dihitung kelipatannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sini 6. 6 kali 7 hasilnya 42. 42 dikurangi 42 hasilnya 0. Jadi 812 dibagi 7 hasilnya 116. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini tidak ada tugas evaluasi. Nanti tugas evaluasi di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.